Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita bertemu lagi untuk mengkaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang dikarang oleh Imam Al-Fadhil Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita akan melanjutkan. Pada pertemuan kemarin kita sudah sampai ke hadis yang ke berapa ini? 6. Berarti kita akan melanjutkan kepada hadis yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah. Wa nafa'ana bi 'ulumihi ma fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walil Bukhari, hadis ini berasal dari Imam Bukhari di Mukharrij. Mukharrijnya itu Imam Bukhari. Imam Bukhari ini termasuk Mukharrij. Hadisnya apa? La yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'im alladzi la yajri summa yartasilu fihi. La yabulanna, aja nguyuh, jangan kencing. Sopo ahadukum, salah suwijine sira kabeh, fil ma'i ing dalam banyu, di dalam air, ada imi sing menang, yang diam. La alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Opo alma, summa yartasil, mau kanuli adus sopo ahad fihi ing dalam ma'u ad-da'im. Jadi jangan pernah kalian, salah satu di antara kalian itu kencing dalam sebuah air yang tergenang, tidak mengalir, ataupun mandi di dalam air yang menggenang, tidak mengalir. Dan ini tentunya air-air begini ketika ada najis, maka najis itu tidak akan mengalir, masih dalam satu lingkup. Disitulah kenapa hadis ini melarang kita untuk kencing ataupun mandi di tempat air yang daim, yang langgeng atau langgeng bukan langgeng ya, atau yang diam, tidak mengalir. Ini sebagai kesimpulan bahwa hadis ini merupakan hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kita yakin sebagai ulama Sunni, sebagian ulama Sunni mengakui bahwa Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah setelah Al-Quran, rujukan setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tuh. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah walil muslim minhu. Wali musliman ikut tetap kadue hadis Imam Muslim minhu saking hadis saking ma boleh atau saking hadis wali Abi Dawud lan saking maring Abi Dawud wala yaktasil fihi minal janabah wala yaktasil lan aja adus sopo ahad fihi ing dalam ma minal janabati saking junub. Jadi apalagi untuk mandi junub. Air itu, makanya dalam istilah kita orang Islam, berhati-hatilah dalam bersuci. Karena suatu saat kalau ada air kencing kita yang masih tersisa di alat vital kita, itu dapat menyebabkan lantaran kita mendapatkan siksa. Makanya betul-betul para ulama itu, Kanjeng Nabi juga sangat berhati-hati dalam menjaga toharoh, kesucian dan kebersihan. Karena banyak istilah an-nadhafatu minal iman, itu sebagian daripada iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Selanjutnya hadis yang ke-9. Wa an rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam
Qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasilal mar'atu bi fadlir rajul awir rajulu bi fadlil mar'ati wal yaghtarofa jami'an. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa isnaduhu sahih. Wa an rajulin, hadis ini bisa juga menjadi sebuah asbabul wurud. Asbabul wurud atau sebab turunnya sebuah hadis ini adalah ini. Wa an rajulin, asbabul wurud itu bisa dicari salah satunya lewat redaksi hadis itu atau matan hadis itu sendiri. Itu bisa. Atau kalau tidak bisa melalui Al-Qur'an. Di situ ada kenapa hadis ini keluar, berarti ada istilahnya ada wahyu turun yang kemudian disampaikan. Ada istilahnya hadis hadis qudsi, ya itulah hadis qudsi, itulah ada. Wa an rajulin, lan saking wong sahiban nabiyyi yang menjadi sahabat kanjeng Nabi iku qala ngucap sapa rajul, seorang laki-laki berkata kepada kanjeng Nabi, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi mencegah apa? Antagtasilal mar'atu bi fadlir rajul awir rajuli bi fadlil mar'ah. Antagtasila ingin tak adus sopo al mar'atu wong wadon bi fadlir rajuli kelawan bekas aduse wong lanang, bekas mandi laki-laki. Seorang perempuan yang mandi menggunakan bekas mandinya laki-laki, awir rajuli bi fadlil mar'ah, atau sebaliknya seorang laki-laki mandi menggunakan bekas mandi perempuan. Wal yagtarofa, lan nyiduk mengambil air sopo mar'ah war rajul jami'an khalis kabeh. Jadi tidak boleh seorang perempuan mandi bekas mandinya laki-laki ataupun sebaliknya. Tapi yang dianjurkan oleh Nabi adalah wal yagtarofa jami'an, menciduk airnya. Jadi bekas mandinya laki-laki itu tidak boleh dipakai ulang, tapi alangkah lebih baiknya wal yagtarofa jami'an, menggunakan menciduk air kemudian disiramkan kepada, itu lebih baik. Ini adalah penawarannya yang disampaikan oleh kanjeng Nabi untuk kita umatnya. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud wa Nasa'i wa isnaduhu sahih. Abu Dawud punya kitab hadis namanya Sunan Abu Dawud, dan An-Nasa'i punya kitab hadis namanya Sahih. Isnad itu adalah jamak taksir daripada sanad. Sanad adalah mata rantai, isnaduhu, dan rantai-rantai yang mencapai kepada matan itu dimaksudkan dengan sanad. Boleh gitu. Jadi hadis ke-9 itu intinya adalah tidak diperbolehkan menggunakan mandi bekas kemudian kita pakai ulang. Nah, lebihnya air itu kita ambil dengan menggunakan gayung. Jadi airnya diambil, kita siramkan kepada. Tidak boleh mencelupkan pada air itu. Hadis yang ke-10, next hadis. Hadis yang ke-10 dari kitab Bulughul Maram, masih kitab Thaharah babul miyah. Wa an Ibnu Abbas, hadis yang ke-10
barangkali ada santri-santri atau anak-anak yang mau mengaji, kalau kitabnya sama begini boleh dibuka halaman 4. Itu hadis yang ke-10. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah radhiyallahu anhuma, akhrajahu Muslim. Hadis yang ke-10 ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas. Namanya Abdullah bin Abbas, itu anaknya sahabat Abbas radhiyallahu anhuma. Makanya yang digunakan adalah anhuma. Ibnun dengan Abbas maksudnya. Ibnun anak laki-lakinya itu Abdullah, Abbas sendiri adalah sahabat Abbas. Pakainya huma bukan hum atau hu. Kalau hum lebih dari 2 atau sudah masuk jamak. Kalau hu namanya mutakallim atau mutakallim individual mufrad. Sedangkan ini huma ini merujuk kepada lafaz Ibnu Abbas, Ibnu dengan Abbas. Hadis yang ke-10, an-nabi yastunan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada anna itu bermakna litaukid salah satunya. Sesungguhnya bisa jadi. An-nabi yastunan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yaghtasilu. Iku kana ana. Sopo kanjeng Nabi iku yaghtasilu adus sopo kanjeng Nabi bi fadli Maimunata kelawan bekas aduse Maimunah radhiyallahu anha, akhrajahu Bukhari. Bekas ini walaupun begini jangan menjadi rujukan, tapi yang menjadi rujukan kita adalah hadis yang ke-9 tadi. Boleh menggunakan bekas tapi dengan menggunakan fal yagtarof, yaitu dengan menciduk, bukan merendamkan diri ke dalam air itu. Wali ashabis sunan, hadis yang ke-11. Wali ashabis sunan lan saking piro-piro wong kang duweni kitab sunan atau kitab hadis yang menggunakan metode fikih, itu namanya kitab sunan. Wali ashabis sunan lan saking piro-piro wong kang duweni atau wong kang nulis kitab-kitab sunnah. Ini hadisnya apa? Irtasala ba'du azwaj. Irtasala pada adus. Sopo ba'du azwajin Nabi, sebagiannya istri-istrinya kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, fi hafnatin ing dalam wadah banyu. Jadi sebagai istri-istrinya kanjeng Nabi mandi di dalam sebuah wadah air. Faja'a maka nuli nekak sopo kanjeng Nabi yang tasilu khale adus sopo kanjeng Nabi minha saking janfah alias. Jadi ketika para istrinya Nabi sedang mandi, Nabi pun ikut mandi. Faqalat semaka ngendika sopo zauj, inni kuntu junuban. Inni stune ingsun iku kuntu ana sopo ingsun iku junuban, wong kang junub. Faqala maka ngendika sopo kanjeng Nabi, innal ma'a stuhune banyu iku la yujnibu, ora dadi junub. Yang junub orangnya tapi airnya tidak menjadi air junub, tidak. Makanya ketika Rasulullah ikut mandi bersama istri-istrinya, maka air yang digunakan itu bukan air junub tapi air suci dengan syarat wal yang tarif atau wal yang tarof, yaitu dengan menciduk airnya. Zaman sekarang sih sudah banyak air di Indonesia. Di Indonesia banyak air, berbeda dengan Arab Saudi. Ada Nabi hidup padang pasir, tandus, air sedikit, berhati-hati, berhemat airnya itu, masya Allah. Tapi sekarang di Indonesia, jangankan
dua kullah kita sampai mengalami banjiran itu sangat berlimpah ruah air yang ada di Indonesia ini, sehingga bencana pun adalah bencana banjir. Di Arab Saudi sangat jarang sekali pernah mengalami banjir, tapi sangat jarang sekali, bahkan hujan pun jarang. Itulah kenapa di Indonesia yang kita gunakan adalah mazhab Syafi'i, bukan mazhab Maliki. Kalau kita menggunakan mazhab Syafi'i itu melihat keadaan di Indonesia, keadaannya adalah air melimpah. Jadi ketika antara laki-laki bersenggolan dengan perempuan, fatal. Tapi kalau di Arab menggunakan mazhab Maliki, ya tidak batal. Karena repot, lagi haji, kemungkinan lagi pada haji nempel antara laki-laki dengan perempuan, batal, ya repot. Ambil air wudhunya kan repot. Nah, itulah. Jadi kita itu mengikuti mazhab itu sesuai dengan keadaan, jangan memaksakan. Jadi di Indonesia itu mazhabnya mazhab santai, sholat, waktunya tidur, waktunya ngobrol. Jadi jangan ada yang dipersusah dalam yassiru wala tu'assiru, permudahlah, jangan kau persulit. Wasokhahu at-Tirmidzi. Jadi hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah. Ini masih at-Thahar ya, Babul-Miyah, masih Babul-Miyah. Hadis yang ke-12, kita mencoba satu hadis lagi ini. Jadi hadis ini pembahasannya masih simpel-simpel sajalah, apalagi di Indonesia yang sudah banyak air. Cuma nanti ada pertanyaan bagaimana orang sakit menggunakan tayamum atau gimana, itu nanti pada hadis-hadis kita akan bahas secara panjang lebar. Tapi kalau untuk ini kita ambil kesimpulannya aja saja. Hadis yang ke-12 ini, wa'an Abi Hurairah. Lan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ucap sapa Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-qalbu. Tuhuru ina'i ahadikum utawi suciye wadah banyune salah suwijine sira kabeh. Ku idza walagha ing dalem nalikane jilat fihi ing dalem ina opo al-qalbu kirik atau anjing. Ayag sila ingin basuh sopo ahadhu ing ina sab'a marratin kelawan pitung 7 kali, pitung ambalan. Aula gunna utawi kawitane yagsil basuh iku biturobin kelawan debu. Akhrajahu Muslim, telah mengeluarkan hadis ini oleh Imam Muslim. Wa fil lafzin lahu, adapun pada lafaz yang lain fal yurik maka becik embuan sopo ahad hu ing ma atau hu ing ina. Nah itu jadi hadis ini. Lanjut dulu. Pada Tirmidzi lan ing dalam hadis Imam At-Tirmidzi akrahunna au ulahunna, akhirnya atau awalnya itu menggunakan debu maksudnya. Jadi ketika kita punya wadah air yang terbuat dari apa saja bebas, terbuat dari ember, paso, kemudian wadah itu dijilati oleh anjing, maka anjuran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi adalah ayyagsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Wadahnya saja dicuci dengan 7 kali. Yang pertama adalah dengan menggunakan debu. Itu menurut hadisnya Muslim. Tapi kalau menurut Imam lafaz yang lain fal yurik, wadahnya dibuang saja lah, sudah. Itu tapi kita ambil yang masih bisa dipakai ya, lumayan.
Atau oleh Tirmidzi dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi itu ukhrahunna au ulahunna, akhirnya atau awal atau akhirnya itu menggunakan debu, cara mencucikan dari najis anjing. Makanya kenapa orang Islam sangat dilarang memakan anjing, karena liurnya saja mengandung penyakit yang berbahaya, apalagi dengan anjingnya. Berbagai macam kedokteran, ilmu kesehatan telah meneliti bahwa liurnya anjing itu mengandung rabies. Rabies itu ketika kita digigit anjing maka lukanya itu infeksi. Ketika infeksi, yang namanya infeksi itu lama sembuhnya, dan itu air liurnya saja. Bagaimana dengan anjingnya ketika anjingnya dimakan oleh manusia? Nah, masya Allah. Jadi makanya Islam itu benar-benar agama yang menjaga ham nafsi diri sendiri, termasuk itu. Nah, termasuk kita ini lagi mencegah virus corona. Virus corona apa yang disampaikan dari mulai pakar tafsir, pakar hadis, pakar kesehatan, pakar pemerintah, dari pemerintahan itu menyuruh kita untuk berdiam diri di rumah. Jadi kalau ada sekelompok orang yang mengatakan jangan takut dengan corona sampai sehingga masjid-masjid sepi, nah itu yang ngomong itu adalah kelompok-kelompok yang pemahaman agamanya sangat minim sekali. Pemahamannya minim, tapi ngomongnya saja yang makanya jihad kanjeng Nabi falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka diamlah. Wong kita itu, pemerintah itu ya baik, mereka paham. Pihak kesehatan itu pakarnya dalam masalah kesehatan. Ulama tafsir itu sudah menggeluti, meneliti berbagai ayat yang berhubungan dengan virus, penyakit, dengan ibadah. Pakar hadisnya keluar semua. Mereka muncul untuk menghadirkan Islam yang benar-benar menjaga sholat jamaah. Kenapa nggak di masjid? Apalagi yang biasanya nggak jamaah, yang biasanya jamaah juga itu bisa dengan anaknya, dengan istrinya. Tadi tidak ada yang repot, tidak ada yang perlu dimunafikkan kita itu. Ya, jadi untuk masalah penyakit itu benar-benar Islam menjaga kita dari hal-hal yang tidak selaras dengan akal pikiran kita, dengan jiwa kita. Islam memandang anjing sebagai hewan yang najis, tapi tetap mendapat pri kebinatangan yang harus ada. Babi sebagai hewan najis, tapi tetap kita sebagai manusia harus berperi kebinatangan kepada mereka itu. Makanya hewan-hewan yang dihalalkan oleh Islam itu dalam perspektif kesehatan tidak ada yang bermasalah, kecuali kita makannya berlebihan. Dan semua yang berlebihan pasti tidak ada yang baik. Kulu washrobu wala tusrifu, dalam Al-Qur'annya, makan dan minumlah kalian secara pada malam ini mendapatkan hikmahnya, mendapatkan pencerahan dari Allah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan keselamatan dari merambahnya wabah corona ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.